bersama-sama membacakan permohonan Isarana Pancasila. Yang Maha Kuasa Mitang Wadeta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Tati
Suramaya Majapahmadakana Weramani Sikkhapada Samadiyami. Imani Pancadika Padani Silena Sukatingyanti Silena Boga Sampada Silena Nikutingyanti Tasama Silang Wisodhaye. Amabante Sadhu Sadhu Sadhu. Mari kita buka halaman 38. Kita lanjutkan dengan permohonan Dhamma Desana. Ketujuh ya, artinya di dalam. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Tolong kayak mana ya?
nggak apa-apa. Sehat semuanya ya. Sekarang lagi hujan terus, jalan kesehatan. Berbolak balik sakit. Batuk, pilek, sakit kepala. Hah? Iya, makin maksudnya tadi. Sekarang, ya, maka itu jaga kesehatan. Dan jangan sampai bahasa kepo atau bahasa kaulan yang salah. Karena kedengaran, karena apa yang didengar kalau takut membawa, makanya mau penyakit kalian akan kena itu nggak baik. Ya. Mungkin ini dapat tular dari orang lain dan dia pasti mengikuti. Kalau batuk bahaya, sakitnya di mana? Bisa lama sampai bisa, sampai bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Ada yang demikian, ada yang demikian. Kenapa? Karena si penyakit yang kena penyakit itu dia tidak menjaga makanan. Datang sakit batuk, bukan makan sambal, makan gorengan. Gorengan. Kalau di kuliah rokok dulu. Oh, rokok enak. Tuh, datang batuk, makin rokok. Nanti TBC. Hal itu jaga kesehatan. Baiklah, kita akan pada akan menyampaikan tentang kiraan imam dengan baik, jangan ada potong. Kalau potong bambu beda lagi. Ya jadi potong bambu beda lagi. Tirakan itu apa sih? Selanjutnya 3 permata. Sudah membuktikan itu 3. Katakanlah permata atau 3. Bukan lemon. Ada 3 lemon dan teh. Bukan. Ya, apa aja sih 3 permata itu? Apa 3 permata itu ya? 3 permata itu ya seperti supaya membuktikan Buddha butuh. Tiga permata apa saja sih? Yang pertama tidak tahu, yang kedua dhamma, yang ketiga sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Nanti akan digunakan. Buddha itu apa sih? Buddha itu ada seseorang yang sudah mencapai seorang Buddha, tetapi pada akan dijalankan di sini adalah ada 3 jenis Buddha. Biasanya yang di belakang ada 3 jenis Buddha.
Satu, sama Sang Buddha. Seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna atau tingkat kemudahan dengan kekuatan tanpa bantuan memberikan pelajaran kepada umat manusia yang kedua. Maksudnya itu seperti Buddha tingkatan pertama. Buddha tingkatan pertama yang mencapai kebenaran sempurna, tapi dengan usahanya sendiri. Usahanya sendiri, tidak ada yang memberi pelajaran, tidak ada. Bukannya, saya ngajarin, nah inilah. Lalu sudah mendapat apa penerangan sempurna, bisa memberikan pelajaran, yaitu memberikan dhamma yang telah didapat di dalam riwayat Sang Buddha. Di datang pertama, beliau mengajarkan umat manusia pada pagi dan siang. Malam harinya mengajarkan dhamma kepada para dewa. Sang Buddha itu atau betapa Buddha pertama didatang istirahat cuma hanya 1 jam saja. Istirahat itu di dalam riwayat hidup Sang Buddha. Bukan dari mati, dari riwayat. Jadi berpikiran dari mati itu. Mati ini sesuai dengan Tripitaka. Bukan 3 mata panjang ya, dikit saya. Itu bukan. Tripitaka itu adalah tiga apa? 3 keranjang, bukan mata keranjang. 3 keranjang. Lalu selanjutnya yang kedua, Pacceka Buddha. Pacceka Buddha seseorang yang telah mencapai keterangan sempurna atau tingkat kebuddhaan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan makhluk lain, tetapi tidak mampu memberikan pelajaran kepada umat manusia dan para dewa. Maksudnya itu dia sudah Pacceka Buddha sudah dapat pencerahan, tapi tidak bisa memberikan pelajaran, tidak bisa manusia maupun para dewa. Cuma hanya untuk diri sendiri, bukannya egois, memang diri dia. Lalu yang ketiga, Awaka Buddha. Seseorang yang telah mencapai kebenaran sempurna atau tingkat kebuddhaan telah melaksanakan ajaran anak Buddha. Dia Awaka Buddha dengan mencapai kebenaran sempurna, tapi dapat ajaran dari ya seperti ya hampir ini seperti arahan, seperti murid siswa-siswa anak muda, seperti Rahula yang dari Buddha, lalu Mahakasapa. Nah, betul. Lalu si Ananda dan lain sebagainya. Itulah. Iya, ajaran dari Buddha, yaitu pertama, bukan pertama ya, itu kata Buddha tidak pertama. Ya. Lanjut. Dhamma itu apa?
sederhana. Ajaran sederhana dalam hal itu. Nah, di dalam buku yang dibawahi ada berbagai macam. Ini bagus untuk pemula belajar Vietnam. Ya. Tapi pada akan menggarisbawahi cuma 3. Ada 3 macam saksi, yaitu 1. Variasi dhamma, belajar dhamma dengan tekun dhamma winaya. Apa yang dimaksud dengan tekun dhamma winaya? Yaitu variasi itu untuk dhamma winaya. Dhamma dipraktekkan, winaya juga dipraktekkan. Ya. Lalu yang kedua, pati-pati dhamma, melaksanakan dhamma winaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk umat awam, pati-pati belum tentu umat awam bisa menjalani pati-pati dhamma dengan sungguh-sungguh. Pancasila bisa diarti bolong-bolong, masih bolong-bolong Pancasila itu membunuh, mengambil ada apa? Giliran canggung ini kenyari, pada bulan-bulan tahu. Aku tenang, begitu. Dan sekarang orang lain nggak boleh. Berbuat asusila, selingkuh. Jangan melakukan perselingkuhan. Sekarang ini banyak. Jadi istri selingkuh dengan laki-laki yang lain, suami selingkuh dengan cewek yang lain, dan lain sebagainya. Itu jalan yang baik dan benar. Yang ketiga, Patiweda dhamma penembusan, yaitu menganalisa kejadian dalam hidup ini. Vipassana bawana sehingga mencapai nirvana. Yang dimaksud dengan Patiweda dhamma itu adalah mempraktikkan. Maksudnya latihan praktek meditasi bawana maupun vipassana bawana. Maksudnya itu samatha bawana maupun vipassana bawana. Samatha itu ya untuk pemula, objeknya akan masuk dan akan keluar. Kalau bawana itu sudah sekali. Tetapi kalau ingin berusaha menjalaninya atau belajar, silakan. Vipassana bawana, 1, nggak boleh bicara. 2, pelan-pelan semua. Harus perhatian, ambil barang dan pelan-pelan. Seperti pengantin lah, pelan-pelan gitu. Ini iya, kan latihan pertama. Biasanya kan begitu. Bicara juga pelan-pelan. Enggak bicara. Vipassana itu enggak bicara. Jaga ucapan, pikiran dan perbuatan. Dikunci kuncinya itu. Enggak bawel, enggak cerewet. Mulutnya dikunci. Dikunci mulutnya. Iya, mulutnya dikunci. Enggak bisa Vipassana kalau begitu. Minum aja pelan-pelan.
bulan. Kalau kacamata cuma mengamati objek yang akan masuk dan dapat keluar. Foto. Dia tergantung metode latihannya itu. Dapat masuk, dapat keluar. Tuh, jangan dapat masuk, dapat keluar. Itu lah. Keluarnya dari belakang, dari bawah. Kadang-kadang baik. Nggak boleh. Nanti kalau dewa yang bisa bicara, aduh ini gimana? Ketutupan, ya. Waduh. Nggak boleh begitu. Kalau menurut kalau nggak ada penyakit oleskan ke perutnya, nyalain itu. Jangan nanti balik lagi, menyesek lagi, nah itu nggak boleh ya. Ada yang demikian. Ya. Tangha itu apa sih? Sebelum baca mulai kata tangha perkumpulan para biku, bukan biku, para biku, perkumpulan para biku, komunitas biku. Ya, kalau 1, 2 itu anggota biku tangga, anggota biku tangga. 2, 1, 2, 3 itu anggota. 4 baru tangga. Jadi ada komunitas. Makanya itu kami sebagai biku kalau ada tentang pembangunan, tentang suatu acara yang resmi, itu harus ada biku supaya diri tersebut tidak terangkat. Itu di dalam kita. Kalau mata bodoh mau benar mau salah dia akan benar. Akan jadi kepala, akan jadi bawah jadi kepala akan gitu. Kalau umat ya, makanya itu kalau salah nggak bisa, apalagi anggota ibu tangga. Mikir dulu, mikir yang takut apa? Takut satu melanggar hidayah. Kedua, takut hukum karma. Percaya nggak kalian hukum karma? Percaya nggak kalian dengan hukum karma? Kalau percaya, jangan lakukan kejahatan. Ya, akan sendiri. Yang lainnya belum tentu. Ya kan? Yang lainnya belum tentu. Kalau percaya hukum karma, lakukannya dengan baik. Jangan terbalik. Perbanyaklah perbuatan jahat. Banyaklah berbuat jahat. Kacaukan pikiran. Inilah ajaran iblis. Itu terbalik. Benar nggak? Kalau yang benar, jangan berbuat jahat. Tambah-tambah berbandingkan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran agama Buddha. Ajaran para Buddha itu. Kalau yang kemarin orang gila, bukan yang punya orang yang bukan tidak punya agama. Dia tidak punya agama. Orang fakir. Datang melihat tapi pakai topeng. Coba kalau topeng dibuka, benar kan? Bolongnya keluar kali. Bolong itu keluar.
gorengannya keluar. Padahal kayak kalau pikirnya the best, terbaik. Kalau pikirnya yang terbaik. Ya. Nah, lanjut. Ada dua jenis sangka, yaitu samti sangka, persaudaraan itu biasa dan belum mencapai tingkat kesetiaan. Ya. Maksudnya itu samti sangka biku perkumpulan para biku yang belum mencapai sempurna. Ya seperti kami semua. Dari sektor wadah, dari sektor layanan, pelayanan, dan seterusnya. Itu banyak sektor. Ya. Tetapi kalau di Indonesia yang sudah diketahui, ya sangat dalam Indonesia yang di Jepang dan sangat agung Indonesia, yaitu Sagim. Terus dengar-dengar lagi itu SKT apa Pak? Sebenarnya semua sama karyawannya itu beda negara aja. Indonesia dengan Thailand, ya kan? Di Indonesia Thailand, Biku Indonesia belajar di sana banyak, belajar di Thailand. Sebelum Biku yang sebelum Biku itu mendapat ilmu dari mana, belum boleh menang. Minimal ya sudah dapat ilmunya, dia itu meditasi, dapat ilmu meditasi dari para guru minimal 2 tahun lah. Tetapi yang akhirnya harus 5 tahun, 5 tahun melayani guru. Terus menyokong para guru, bukan menjadi babu, bukan menjadi pembantu, memang sudah kewajiban seperti itu. Murid sama guru harus seperti itu. Begitu pula buat rumah, ketemu biku juga harus selamat pagi, siang, selamat malam, selamat sore. Kembali kan pakai dulu ya. Nah, selamat sore, selamat malam, nama budaya. Kali biasanya di Thailand itu mereka umat datang ke wihara, ketua wihara, sementara ke Buddha, terus sementara ke Buddha. Itu yang benar. Kenapa? Itu etika Buddhis, budi pekerti, yang benar seperti itu. Begitu pula mau balik, mau pamit, mau pulang, pamitan, kadang-kadang juga. Ya bukannya punya dilaporkan, dihormati bukan. Memang itu etika Buddhis, etika. Ya. Itulah itu etika dan seperti yang benar. Ini sambutan saya itu yang kami lakukan. Lalu kembali belajar, itunya masih tahap belajar, terus membabarkan dhamma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha kepada umat di Indonesia maupun di mana-mana pun. Lalu perkembangan agama juga di Indonesia. Dia seperti kita lah, Indonesia dulu, Indonesia, Thailand, Burma, Sri Lanka, Laos, Kamboja, dan sebagainya. Tibet juga ada, Tibet ada, Jepang ada, Bhutan juga ada itu, Bhutan ada. Cuma ada umat yang bertanya itu, pasti biksu kok bisa punya diri ya? Memang ada yang punya diri, biksu. Bukan di pantai ya, biksu. Biksu apa pantai beda? Biksu itu. Contohnya biksu dari atau tokoh rohaniawan dari Jepang juga ada itu. Tokoh agama rohaniawan
berganti dengan tangan, seperti sepasang suami istri kayak begitu. Ada. Beda. Biksu itu dari versi Mahayana. Iya. Biksu apa biksu? Iya. Kalau tulisannya kan biksu. Tulisan biksu. Kalau Mahayana memakai ruhu, bukan ruhu badan. Nanti kata lagi. Iya. Kalau ruhu itu versi Mahayana. Tapi kalau yang mempunyai dikri itu yang dari Jepang. Yang dari Jepang. Tidak, Mahayana tidak mempunyai dikri. Tetapi boleh. Mahayana boleh apa? Nah, boleh bersentuhan dengan lawan jenis yaitu wanita. Beda dengan kerawatan. Kerawatan itu bandenya pun lawan jenisnya itu. Kadang nggak sengaja, ada yang sengaja wajar, tapi ada yang sengaja mungkin ceweknya ikut kali, kalau sengaja ceweknya ikut kalau sengaja ya. Itu hati-hati. Biksu, bikku, terus ya Dalai Lama, suhu itu dari biksu. Tapi rata-rata di Indonesia panggilannya adalah biksu. Bukannya suhu, biksu. Iya. Bisu, kalau bisu beda lagi, nggak bisa bicara. Nah, itu bisu. Ini biksu dan bisu itu beda. Ya, tolin dokter lah, tolin pompai, boboho itulah. Ya, boboho. Itu biksu dari versi Mahayana. Dan pakaiannya juga berbeda. Ya, pakaiannya berbeda. Lalu ada lagi kita yang di Tibet, Tibet. Ya, itu Jakarta ya. Tibet itu adalah yaitu dari lama Timbode, terus ada apa yang dipakai upaya kita lagi ada dia bisa berpengalaman juga bergandengan. Kalau Tibet boleh berkeluarga tapi harus lepas juga. Iya, harus lepas juga jadi umat awam. Kalau Jepang seperti mungkin ya, mungkin seperti pastor, pendeta di dalam Kristen. Jadi kita boleh punya bini kan, 1, 2, 3, 10 kan, betul kan? Kalau di Jepang, kalau yang di Tibet itu ritmenya pada sama, dia nggak boleh, tapi masih bisa bersentuhan dengan kawan jenis, yaitu wanita. Ngobrol dengan ketemu wanita, tapi sama sana kerawatan mungkin dinaik. Kalimatnya orang ketiga dan berbeda. Kalau kedua, kalau berikutnya lalu selanjutnya Arya Sangha. Yang kedua adalah Arya Sangha, persaudaraan Biku Suci
sekarang ini yang sulit mencari suci yang dalam mencapai apa kesucian, mencapai kesucian sulit sekali. Dulu itu masih banyak. Ya sekitar tahun milenium 2000 masih banyak. Para guru masih hidup. Para guru yang sana yang mencapai kesucian di Indonesia punya yaitu dia pakai Bante Udamu. Pernah dengar yang udah masuk, beliau udah mencapai kesucian. Tapi nggak tahu ya di antara empat ini apakah mana kami maka itu harus jaga kita. Kalau itu pun kalau ada sedikit nggak sampai 20. Kalau saya itu sampai 10. Kadang-kadang para guru dapat dari dunia semua. Para guru dapat dari dunia semua. Karena ini ya regenerasi murid-muridnya, cucu-cucu muridnya, cicit-cicit muridnya yang akan keluar. Seperti yang para ibu yang dari kami. Lalu selanjutnya kota mana sudah itu. Kota mana orang suci tinggal pertama. Jangan terlahir paling banyak itu satu. Kota mana di Indonesia itu sulit sekali orang atau sekali ibu yang sudah mencapai kita. Waktu zaman dulu tahun milenium maupun tahun 90 itu tidak ada. Karena para guru contohnya akan Mahabu atau Sultan Mahabu yang di Wihara Bangka atau kalau orang teknik itu buat bapak di negara ketik sekali ngertiannya. Maka satu kali jemaahnya jam 8 pagi itu makanya kita menjalani praktek di hutan ada 13 bulan. Satu tidak makan, dua makan di bawah kalau yang mau, tiga pakai jubah dari kain kafan. Mayat itu bukan sembarangan ini jubah itu dari kain kafan. Mayat itu tiga kita mempunyai kaidah keterbukaan. Kalau dipikir ini batik jubahnya bagus ya, dia nggak tahu aja. Ini sebenarnya dari kain kafan. Mayat itu yang orang meninggal kita ambil para mayat biku ambil dan kotak-kotak ya jadi itu tuh pakai ketangan. Yang dipakai nanti ini? Iya. Masih begitu kan? Hah? Zaman sekarang masih. Zaman sekarang masih ada. Zaman dulu masih. Maka itu pada waktu baca harita di rumah duka, baca maksud pula hari nyawa datang karena dapat kain putih kan ditaruh di atas peti. Betul kan? Iya, di atas peti. Itu para biku ambil itu untuk jahit jubah. Tapi itu kan nggak dibungkus Pak. Apa ya? Nah itu kan nggak dibungkus. Iya,
Kalau di Indonesia kan begitu betul. Tetapi kalau di Indonesia di ambil dari kita kayak apa? Nggak di mana? Iya, benar-benar menjalani kehidupan pada waktu yang kehidupan itu. Kalau di Indonesia tinggal ambil kayaknya dia seperti aja, selesai. Ya kan? Kalau dulu waktu zamannya ada apa Papua, ada itu ketik dan benar-benar milik hati. Maka itu mencapai kesedihan. Takadagami adalah orang suci tingkat kedua yang akan terlahir sekali lagi di alam. Iya, di alam manusia itu. Kita nulis atau mana Takadagami ini lahir sebagai manusia bisa satu kali saja, satu kali. Maka itu sulit sekali dari akan lebih kuat dengan batin yang ketiga adalah orang suci tingkat ketiga yang tidak akan terlahir lagi. Ini tidak akan terlahir lagi sebagai manusia. Di dalam ada yang telah mencapai kami yaitu Edi Dhamma dan muridnya juga beliau mencapai kami dan beliau pada waktu ditagi beliau sudah mendapat pimpinan lalu ada sebuah kaki timbul seperti di bersihkan itu batu titus ya yang kaki timbul itu nah itu boleh mempunyai kekuatan jadi kita. Kenapa mereka bukunya mana ada di mangkok baten nggak bawa. Yang keempat arahan orang suci tingkat keempat yang terbebas dari kelahiran dan kematian. Nah arahan ini yang berdekatan dengan Buddha tidak terlupa. Nah Buddha di sini arahan di bawah nggak jauh dikit. Nah perbedaan arahan dengan tawakal. Arahan sudah bebas dari kematian. Kalau tawakal mungkin masih mengalami kematian, tawakal mungkin, atau masih mengalami kelahiran juga mungkin. Karena beda tipis sih arahan dan tawakal Buddha itu beda tipis. Makanya itu yang telah mencapai tawakal di dalam waktu zaman Buddha itu ada, yaitu biku yang bernama Lumpo Sao, gurunya dari hukuman. Itu disilah di tengah di hukuman. Maka itu kalau seseorang atau seorang itu yang sudah pernah melatih diri di dalam kita
minimal dapat gitu kan. Ilmunya apa? Dia bersahabat dengan kamu, lalu kita sama dan bisa tahu diri. Karena akhirnya ada sekarang makanan kami dapatkan terus kerja lalu menikah jalan ditutup bayar wanita pagi malam pagi jam 4 subuh itu teknik pagi. Hah? Apanya? Tidak pakai lilin di center itu gimana? Ada lampunya tidak masalah saja. Diikuti lilin. Maka itu zaman dulu setrik. Kalau zaman sekarang nggak indoor. Kalau di indoor ya, kalau di telet masih tetap diterapkan. Masih tetap. Cuma anak tadi kalau tadi ya tidak lakukan dan lakukan nanti kita jadi ada masalah. Ya. Nah itulah tingkat kesucian. Apa saja? Satu kota panah, dua kakak kami, tiga anak kami, empat satu Pak dari titik. Itulah tiga perhitungan untuk umat budaya dan masyarakat menjadi penghulu. Bukannya aku berlindung kepada mama papa di rumah. Memang kehidupan nyatanya seperti itu dilindungi dijaga oleh papa mama ya, ya. Tetapi di dalam agama tetap kita ingat sudah dhamma dan sangha. Yang kata bilang, yang harus itu untuk perlindungan kita, tiga perlindungan sudah dalam tangan. Kalau ada ini sudah dalam tangan, pedoman hidup dari mana? Nggak ada mudah dalam tangan dari mana? Lakukan kejahatan, karena kejahatan, ya kan? Terus mencuri, membunuh, asusila, berbohong, membunuh keras, dilakukan semuanya. Bahkan narkoba juga dilakukan. Inilah yang terlibat agama Buddha. Untuk umat Buddha untuk umat Buddha dapat dan sangha. Kalau ada ini ya, keceplosan atau dibilang apa ya? Sembrono. Yang disampaikan dengan Buddha dan Sangha. Iya. Terus berhitung Buddha dan Sangha terus sampai terima kasih ya sampai kata apa yang disampaikan ini penting ya namanya menyampaikan pada dan diterima dari semoga termandung hidup berbahagia.
Madu itu untuk menambah vitamin atau mineral. Madu. Karena itu kan masih gula, jadi menambahkan energi. Silakan, ada yang bertanya? Ada? Biasanya nomor satu, biasanya nomor satu adalah ya nomor satu. Biasanya hah? Oh dikunci. Ada dikunci. Kalau malam, banyak kamu jawab. Karena banyak tidur. Kecuali belum tidur. Kalau mereka pada akan memberi penjelasan tentang tokoh agama atau rohaniawan itu ada berbagai macam. Sekarang tokoh agama yang dari Theravada, Mahayana, Sankarana, Trikaya, apa? Tridharma beda, cuma dia ada wanita menikah, cuma bedanya Tridharma seperti wanita. Lalu puja baktinya pakai jubah hitam, kadang-kadang pakai jubah biru. Kenapa? Tidak tahu. Ya karena waktu itu pada tidak di mana di Dharma di Hindu benar. Dan puasa di mana bersahabat di Hindu. Terus ada lagi yang dari satu kata itu ada banyak di dalam dan lalu kalau yang di muka kepala mungkin sama dengan dari lama kan? Ada apa? Ini kan? Ya itulah, jadi ya itu nggak ada kadang-kadang ya benar ditutup aja gitu. Semangat ya, umat ceria dan mengatakan semangat dan jangan loyo, semangat untuk kebahagiaan,
kecil yang ngambek-ngambekan gitu, nggak boleh. Banyak, cuma Bante mah nggak mau ini biarin. Yang penting berbuat baik dan berbuat baik. Jadi ya itu kesempatan kita ada pertemuan pakai nanti ketemu lagi mungkin tahun depan ya berjodoh kalau berjodoh karena bisa bertemu kalau tidak ada jodoh karena ya kadang tidak ada itu aja. Ada nih ngomongnya mungkin dapat bisa tapi nanti dari rumah ya bukan hah? Nanti kita nggak lama sekarang. Baiklah kita bersama-samanya memberi penghormatan kepada Bante. Okasa Wandami Bante. Semoga dengan sehat, panjang umur, dan diberi rezeki Allah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Pengumuman tanggal 15 ada acara di Expo Kemayoran. Bagi siapa yang bagi siapa yang pergi silakan. Tapi itu harus daftar ya, daftar tadi sudah didaftar dari online. Bakut Yuris. Acara apa? Acara Happy Birthday yang mulia Babiku akhirat. Beliau itu guru Bante. Ulang tahun Bante yang promosi. Ya. Bagi siapa yang pergi, silakan. Nanti karya informasinya kepada mungkin Yanma itu semua informasi ada di semua. Kita ya seperti komputer ya. Terima kasih infonya Bante. Baiklah, kita lengkapi perbuatan baca kita malam ini. Perdana sambil berwihara kita Dana Paramita.